Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 34 Semarang, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 34 Semarang, yang kami hormati orang tua atau wali siswa-siswi SMP Negeri 34 Semarang, yang kami cintai dan kami banggakan, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi persiapan penilaian akhir tahun dan ujian sekolah tahun ajaran 2020-2021. Baik Bapak Ibu, acara ini bertujuan agar siswa-siswi dan orang tua atau wali siswa-siswi SMP Negeri 34 Semarang memahami dan siap untuk menghadapi penilaian akhir tahun dan ujian sekolah tahun ajaran 2020-2021. Baik Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa acara sosialisasi kali ini diselenggarakan melalui video telekonferensi menggunakan aplikasi Google Meet dan juga disiarkan secara langsung melalui YouTube channel yang sudah kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, orang tua atau wali siswa Negeri 34 Semarang yang ingin memberikan pertanyaan pada sosialisasi kali ini dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menekan tombol raise hand atau tombol angkat tangan pada fitur Google Meet yang tersedia pada aplikasi Google Meet. Atau apabila Bapak Ibu menyaksikan sosialisasi ini melalui live streaming YouTube, bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat live streaming YouTube channel Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara dan moderator pada acara sosialisasi kali ini akan membacakan susunan acara sosialisasi kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat penyampaian materi sosialisasi penilaian akhir tahun dan ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Yang kelima sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka acara dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Ihsan SAG. Kepada yang kami hormati Bapak Ahmad Ihsan SAG, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Amin. Sayyidil awwalin wal akhirin sallim wa radiyallahu ta'ala tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syahirin hamdan na'imin hamdan ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimika sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal lana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tanfa'una biha indaka 'ala ad-darajat وتبلغنا بهم أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نزل من القرآن ما شفاء ورحمة للمؤمنين. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qurab wa tuqwa bil hawaij wa tunalu bil ghadab wa khuswa bil mustafa wa ma bil wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa ala wasmihi bi'adadika. Allahumma ij'al awladana min al-'alim wal khair wal taqwa wa al-salah wa al وعافية الوالدين والتعاون العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. لي خمسة في حر الوباء الحاقنة المصطفى والمرتضى وابنائنا والفاطمة. اللهم يا سلام يا سلام سلام. اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوض الأرواح وغذائها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Ihsan SAG yang telah memimpin doa. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki
pada acara inti pada pagi hari ini. SMP Negeri 34 Semarang. Bapak Ibu, marilah sebelum acara ini kita mulai lebih lanjut, kita senantiasa memuji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga di pagi menjelang siang ini kita semua diberikan limpahan rahmat yang luar biasa, khususnya berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersua dalam majelis yang berbahagia ini. Walaupun dalam bentuk live stream atau video conference ya, namun memang karena tuntutan zaman, tuntutan keadaan ya, yang mestinya saya secara pribadi kepingin sekali bersua secara tatap muka dengan Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan aspirasi, menerima inspirasi dari panjenengan semua. Namun karena keadaan sekali lagi kita terpaksa melakukannya dengan cara jarak jauh seperti ini ya. Kita berharap ke depan pandemik segera berakhir, kemudian kita bisa saling bertatap muka, bersilaturahmi untuk memberikan aspirasi dan inspirasi dalam rangka kita bersama-sama mengasah, mengasuh dan mengasih anak-anak kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lebih lanjut, izin saya membagikan tampilan ya. Mas yang mana ini? Saya langsung aja ini, langsung. Sudah klik ini. Langsung ini. Ini klik. Nah, share. Ini. Nah. Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat tampilan PowerPoint saya? Bisa. Bapak Ibu sekalian, acara ini adalah bagian dari pelaksanaan kegiatan akhir bagi peserta didik di kelas 9 tahun ajaran 2021 di Negeri 34 Semarang ya. Nah, sebelum lanjut saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 yang lalu SMP Negeri 34 Semarang bergabung ya, dengan kapundutnya Bapak Mukayat selaku kepala sekolah di SMP Negeri 34 Semarang karena pandemi COVID yang melanda negeri kita. Untuk selanjutnya, Dinas Pendidikan Kota Semarang memberikan tugas kepada saya per 7 Desember 2020 untuk menjadi pelaksana tugas atau PLT Kepala Sekolah di SMP Negeri 34 Semarang. Oke. Nama saya adalah Dr. Andes Nanang Sungkowo. Ya. Salam kenal Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian saya biasa dipanggil dengan Pak Nanang begitu ya. Untuk alamat rumah, kebetulan saya bermukim di daerah Ungaran, ya. Di Muria Baru Raya, nomor 11 RW 5, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat. Ya. Kalau dari arah kota Semarang itu, sebelum masuk kota Ungaran itu ada traffic light, ya. Di situ ada SMP Asalamah, ambil ke kanan, Gapuro nomor 3. Ya.
Untuk kantornya kita berada di sini di SMP Negeri 34 Semarang. Dan kalau Bapak Ibu ingin konsultasi atau memberikan masukan, Bapak Ibu bisa japri ke WA saya dengan nomor 0853 25 25 2539. Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa dengan panjenengan semuanya, walaupun dengan cara daring seperti ini. Minimal apa-apa yang menjadi program kami, khususnya di bidang kurikulum, lebih khusus lagi terkait dengan putra-putri kita kelas 9, dapat saya komunikasikan dengan panjenengan semuanya. Tentunya apa yang kami lakukan ke depan nanti tidak luput dari kekurangan atau mungkin hambatan. Untuk itu, masukan, usulan, ide, gagasan sangat kami nantikan dari Bapak Ibu semuanya dalam upaya kami untuk melayani putra-putri panjenengan menjelang pendidikan akhirnya di SMP Negeri 34 Semarang. Untuk itu nanti di penghujung kegiatan pada acara tanya jawab, saya sangat mengharapkan masukan, tanggapan, kritik, saran dari panjenengan semuanya. Bapak Ibu, kegiatan pada pagi hari ini kami laksanakan berdasarkan pada surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, ya, nomor B1579/420 tahun 2021 tertanggal 9 Februari 2021. Dengan dasar itu dari pihak MKAKS yaitu Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kota Semarang mengadakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang pada tanggal 3 Maret 2021 ya. Yang hasilnya akan kita sampaikan ke depan. Itu adalah dua landasan kami untuk melaksanakan kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, putra-putri panjenengan sudah memasuki semester akhir ya dalam pendidikan mereka di tingkat SMP. Putra-putri panjenengan sudah memasuki semester 6 ya. Kalau dulu semester 6 itu adalah kegiatan yang paling sibuk untuk anak-anak kita di kelas 9. Mulai ada persiapan ujian nasional, ada penjajakan ujian nasional ya, dan sebagainya. Namun untuk tahun ini ya, bahkan sejak tahun kemarin suasananya sedikit berbeda ya. Karena seperti panjenengan tahu semua ya, kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian ya, untuk kelulusan putra-putri panjenengan kelas 9 ya tidak lagi dipengaruhi oleh hasil ujian nasional ya. Untuk tahun ini ujian nasional ditiadakan ya. Ujian nasional tidak lagi menjadi syarat kelulusan bagi peserta didik kelas 9. Terus lulusnya pakai cara apa? Atau lulusnya syaratnya apa? Nah ini kita lihat ya. Nah ini adalah syarat lulusnya. Peserta didik kelas 9 dinyatakan lulus setelah 1. Menyelesaikan program pembelajaran selama 6 semester. Ya. Buktinya apa ini? Kalau putra-putri panjenengan sudah menyelesaikan program pembelajaran, buktinya adalah anak-anak kita punya nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 6 ya. Dari kelas 7, 8, dan 9. Nilai rapotnya tidak boleh kosong ya. Untuk itu mohon kerjasama dari Bapak Ibu
ya, yang mungkin pada semester 5 yang lalu ketika duduk di kelas 9 semester 1 ya, karena waktu itu masih daring semua, ada putra-putri Bapak Ibu yang belum menyelesaikan penilaian semester 5, mohon segera diupayakan. Putronya dimotivasi, dibantu, difasilitasi untuk bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah untuk meminta tugas atau mungkin susulan. Barangkali ada nilai semester 5 yang belum terselesaikan sehingga belum bisa menerima rapot semester 5. Nggih. Sekali lagi mohon bantuannya ya. Jangan sampai putra panjenengan terhambat karena tidak punya nilai rapot semester 5. Nggih. Untuk semester 6 sekarang sedang berproses ya. Ini sudah bulan ketiga, bulan Maret. Bapak Ibu guru mata pelajaran sudah banyak memberikan tugas, sudah banyak memberikan ulangan. Bahkan terakhir minggu yang lalu kami sudah menyelenggarakan penilaian tengah semester. Nih, sekali lagi mohon bantuan dari Bapak Ibu agar putra panjenengan betul-betul telah mengikuti penilaian yang saya sebutkan tadi yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan pihak sekolah. Panjenengan bisa langsung japri dengan wali kelasnya atau mungkin guru mata pelajarannya ya, sehingga putra panjenengan bisa memenuhi penilaian tersebut. Bapak Ibu ya, sudah saya instruksikan kepada teman-teman di sekolah, tidak ada nilai kalau putra panjenengan tidak berusaha mengikuti kegiatan penilaian. Untuk itu, syarat yang pertama ini saya mohon bantuan dari panjenengan semua agar betul-betul memotivasi, membantu putra putri panjenengan agar terpenuhinya syarat lulus yang pertama, yaitu apa? Punya nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, 5, dan nanti 6. Ye? 1. Lulus yang kedua syaratnya apa? Nilai sikap perilaku minimal baik. Ye? Ini yang menentukan guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling ya. Insya Allah ya, kami semua komitmen ya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk putra putri panjenengan ya. Bapak Ibu bisa konsultasi dengan guru BK atau wali kelas ya terkait dengan kegiatan putra putri panjenengan di luar kegiatan pembelajaran. Di masa pandemik ini dengan pemberlakuan pembelajaran jarak jauh, nyuwun sewu ya, nyuwun sewu sekali lagi, pantauan kegiatan anak-anak kita lebih banyak di pihak panjenengan ya. Sekali lagi kami betul-betul berterima kasih dan mohon maaf karena memang kondisinya seperti ini ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah ikut ujian sekolah ya. Ujian sekolah ini sifatnya wajib bagi anak peserta didik kelas 9 sebagai syarat untuk bisa dinyatakan lulus. Ujian praktek ada ujian sekolah ada 2 macam, yaitu nanti ada ujian praktik dan ada juga ujian tertulis. Nah ini ya, ujian sekolah bentuknya apa saja? Yang pertama, menurut surat yang kami terima dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, ujian sekolah bisa berbentuk portofolio, yaitu kegiatan-kegiatan putra panjenengan selama berada di SMP 34.
bisa meliputi kegiatan ekstra, bisa prestasi di bidang-bidang non-akademis, atau prestasi di bidang akademis yang bisa kita nilai sebagai pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang kedua, bisa dengan penugasan, ya. Tentunya ini banyak sekali ya diterima oleh anak-anak kita selama kegiatan PJJ, ya. Kemudian yang ketiga, tes secara daring atau luring. Yang keempat, bentuk penilaian yang lain. Empat bentuk penilaian ini diharapkan bisa mengungkap unsur pengetahuan dan keterampilan. Bapak Ibu, khusus untuk kegiatan ujian, ya, kami mengambil bentuk penilaian berupa tes secara daring, ya, tes secara daring, ya. Untuk unsur keterampilan kami bentuk atau kami wujudkan dalam bentuk ujian praktik, ya. Sedangkan untuk unsur pengetahuan kami mengambil bentuk berupa tes daring dengan bentuk tertulis secara online. Kata nggih? Berikutnya. Nah, kegiatan peserta didik kelas 9 selama semester genap itu apa saja yang wajib diikuti, ya. Jadi unsur penilaian ada beberapa. Yang pertama, ini adalah ujian sekolah praktik, saya singkat USP, yang insya Allah ya akan dilaksanakan pada tanggal 22 hingga 29 Maret 2021. Ya. Nanti jadwal resminya akan disampaikan oleh Bapak Ibu Wali kelas, ya. Namun demikian saya mendengar dari teman-teman guru kami, ya, ada Bapak Ibu yang karena materinya membutuhkan waktu lebih dari 2 atau 3 jam, Bapak Ibu guru mata pelajaran mohon izin, ya, untuk bisa istilahnya itu dalam bahasa Jawa mencicil gitu ya, mencicil pelaksanaan ujian praktik, ya. Dan untuk itu saya sebagai pemangku kepentingan, ya, saya mengizinkan, ya, Bapak Ibu guru mata pelajaran untuk bisa memulai lebih awal pelaksanaan ujian praktik mengingat materi yang harus disampaikan. Barangkali Bapak Ibu sudah sudah disambati mungkin ya putra patri panjenengan, Pak Tumbaske iki, Pak nyuwun butuh niki untuk ujian praktik. Nah, mungkin itulah ya cicilan dari teman-teman kami dalam upaya untuk melaksanakan ujian sekolah praktik. Harapan kami pada tanggal 29 nanti kegiatan ujian praktis kegiatan ujian praktek harus sudah selesai. Jadi deadline-nya tanggal 29 Maret 2001 untuk pengambilan nilai ujian praktik. Berikutnya, kegiatan penilaian kelas 9 adalah penilaian akhir tahun. Bapak Ibu sekalian, kegiatan PAT untuk kelas 9 sepertinya ini hal yang baru bagi kita semua. Dulu ketika masih ada ujian nasional, biasanya tidak ada PAT, ya. Namun demikian karena tahun ini tidak ada ujian nasional, maka untuk PAT kembali diadakan. Apa itu PAT? PAT adalah kegiatan penilaian pada akhir semester 6. Ya, nilai PAT menjadi komponen dari nilai rapot semester 6. Ya, ada 3 komponen nilai rapot semester 6.
yaitu penilaian harian ya, meliputi ulangan dan tugas ya, kemudian penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Nanti di tiga itu digabung dengan bobot tertentu akan menjadi nilai rapot semester 6. Insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 12 April. Kalau hari ini sudah tanggal 17, maka PAT pelaksanaannya kurang dari 1 bulan lagi. Mohon bantuan Bapak Ibu ya untuk betul-betul memantau kegiatan belajar putra-putrinya yang khususnya di kelas 9 karena padat betul kegiatannya. Kegiatan penilaian yang ketiga untuk kelas 9 di semester genap adalah ujian sekolah tulis. Nah, inilah ya sebagai bentuk upaya untuk mendeteksi capaian kompetensi putra-putri panjenengan setelah 3 tahun atau 6 semester belajar di SMP Negeri 34 Semarang ya. Kegiatan UST ya akan kami laksanakan insya Allah pada tanggal 19 sampai dengan 26 April 2021 ya. Untuk jadwal dari masing-masing kegiatan penilaian ini nanti akan kami sampaikan lewat atau melalui wali kelas putra putri panjenengan masing-masing. Ya. Berikutnya. Nah, sekarang untuk bentuk soalnya. Ya, ada 3 bentuk soal terkait 3 kegiatan penilaian tersebut di atas. Yang pertama adalah soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua soal urean dan yang ketiga soal penugasan atau urean. Ya. Nah, untuk penugasan dalam bentuk soal urean ini dilaksanakan selama ujian sekolah praktik. Ya, dibentuknya penugasan. Kemarin saya mendengar dari guru seni budaya putra putri panjenengan diminta untuk menyanyikan sebuah lagu, kemudian membuat videonya, kemudian mengirimnya lewat WA, gitu nih. Mohon ini dibantu ya, biar betul-betul bisa memberikan hasil terbaik. Ada juga yang diminta untuk menggambar peta. Ini dari teman-teman di guru IPS ya. Mohon dibantu agar menghasilkan gambar peta yang betul-betul akurat sesuai dengan skalanya, sesuai dengan bentuk pulau yang digambar ya. Jangan sampai nanti menggambar pulau Kalimantan jadi malah burung ya lah itu. Kemudian untuk penilaian akhir tahun ya. Penilaian akhir tahun bentuk soalnya berupa soal pilihan ganda dan soal urean ya. Demikian juga ujian sekolah tertulis juga soal pilihan ganda dan soal urean. Bapak Ibu, karena semuanya ini dilaksanakan dalam bentuk daring, maka untuk pilihan ganda maupun urean ini kami format dalam bentuk Google Form. Nanti akan kita bagikan linknya pada saat hari pelaksanaan. Untuk soal pilihan ganda, saya kira sudah sering kita laksanakan ya. Putra putri panjenengan cukup mengklik pilihan A, B, C atau D saja ya. Tidak perlu menggunakan caranya ya. Untuk soal urean, ini insya Allah ada sekitar 5 soal untuk semua mata pelajaran ya. Kami minta untuk jawaban soal urean dibuat atau ditulis di selembar kertas dulu ya.
upayakan bisa cukup 1 halaman atau 1 lembar kertas. Ya. Kemudian panjenengan foto, ya. Kemudian diupload pada Classroom yang digunakan untuk ujian sekolah atau PAT. Ya. Jadi untuk soal uraian tidak menjawab pada format Google Form, tetapi dikerjakan secara tertulis di selembar kertas, kemudian difoto, upayakan fotonya betul-betul jelas keterbacaannya, kemudian diupload di link atau Google Form yang nanti akan kita sampaikan pada saat pelaksanaan. Itu adalah terkait dengan bentuk soalnya. Jadi ini untuk anak-anak ya disampaikan ada soal uraian. Jadi tidak bisa main tebak-tebakan antara jawaban A, B, C atau D. Apalagi ngitung apa? Ngitung benik tidak bisa ya, karena ada soal uraiannya. Diperlukan persiapan belajar yang benar-benar baik, walaupun secara mandiri di rumah, untuk bisa menghadapi soal ujian sekolah tulis maupun soal PAT, lebih khusus lagi soal uraian. Tolong untuk Bapak Ibu sekalian sampaikan pada anak-anak, untuk soal uraian jangan sekali-kali kosong. Jangan kami menerima foto yang hanya kertas tulisannya nama, nomor absen, bar kosong. Jangan sampai. Eman-eman sekali. Ya. Apapun yang ada dalam pengertian putra putri panjenengan, tulis di kertas itu. Sehingga kami punya dasar untuk memberikan nilai pada soal uraian. Tolong jangan sampai kosong sama sekali. Nah, ini Bapak Ibu ya, tadi sudah saya sampaikan, saya singgung sebentar ya. Untuk nilai PAT ya, menjadi komponen nilai rapot semester 6 digabung dengan penilaian harian, kalau enggak salah itu bobotnya 2. Kemudian nilai tengah semester bobotnya 2, kemudian PAT bobotnya 1 dibagi 5 menjadi nilai rapot semester 6. Nilai ujian praktik menjadi komponen nilai ujian sekolah. Nilai ujian tulis juga menjadi komponen nilai ujian sekolah. Bagaimana menggabungkan kedua nilai ini? Karena untuk tahun ini ya, semua mata pelajaran, kurang lebih ada 11 mata pelajaran, harus melaksanakan ujian praktik. Ya, hal ini berdasarkan pada KD ya, karena setiap mata pelajaran itu ada kompetensi dasar yang mengungkap aspek keterampilan. Untuk itu diperlukan ujian praktik ya untuk semua mata pelajaran. Nah, dari 2 nilai ini, praktik dan tulis, akan menjadi nilai ujian sekolah dengan bobot sebagai berikut. 60% ini diambil dari nilai ujian tulis. Ditambah 40% dari nilai ujian praktik. Ya, itu. Nah, gabungan dari kedua nilai ini menjadi nilai ujian sekolah, di mana kami menetapkan ya anak-anak bisa mendapat predikat lulus apabila nilai ujian sekolahnya yang merupakan gabungan dari tulis dan praktek minimal 70 ya. Kemudian selain itu ya, tidak ada nilai kurang dari 60 untuk nilai 11 mata pelajaran. Ya, tidak boleh ada nilai kurang dari 60 untuk ujian praktek maupun ujian tulis dari semua mata pelajaran. Ya, itu yang pertama. Dan
Di rata-rata minimal 70. Bapak Ibu, menurut saya ya ini bukan kriteria yang ringan ya. Untuk itu sekali lagi mohon bantuan panjenengan semua agar putra panjenengan betul-betul dikondisikan, betul-betul diawasi, dimotivasi yang waktunya tidak lebih dari 2 bulan ya, Maret dan April. Setelah tanggal 29 April monggo anak-anak kelas 9 merdeka ya. Nah Bapak Ibu, ini sekedar informasi awal untuk penerimaan peserta didik baru. Ya. Ini kami mendasarkan diri pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Ya. Kegiatan PPDB penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2021-2022 insya Allah akan diadakan sekitar bulan Mei ya. Tepatnya kapan? Kita menunggu Juklak dan Juknis dari Dinas Pendidikan. Untuk syarat calon peserta ya, usia maksimal 15 tahun bagi yang mau masuk SMP ya. Usia maksimal 21 tahun bagi yang masuk SMA atau sederajat. Ini dihitung per 1 Juli 2021 berdasarkan akte kelahiran. Ini Mas. Ini ya. Nah, maturun. Yang kedua, bagi yang mau masuk SMP ya harus menyelesaikan kegiatan kelas 6. Artinya punya nilai rapot ya selama di SD dan tentunya ijazah. Andaikan nanti saatnya PPD kok belum ada ijazahnya ya karena proses penyelesaian untuk ditulis dan sebagainya, kita bisa menggunakan surat keterangan lulus dari sekolah masing-masing ya. Demikian juga untuk yang mau ke SMA harus punya rapot dan ijazah atau keterangan lulus dari SMP. Itu syarat calon peserta didiknya. Kemudian untuk jalurnya, jalur pendaftarannya ada 4 jalur ya. Jalur zonasi ini berdasarkan KK nanti ya. KK dan KK tempat tinggal peserta didik dan sekolahnya ya. Ini nanti yang menentukan adalah Pak Wali Kota berdasarkan zonasi sekolah yang bersangkutan. Kemudian afirmasi ya, ini 15% ini untuk saudara-saudara kita yang dikategorikan kurang mampu ya. Kemudian juga untuk anak-anak yang mengalami disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus lewat afirmasi maksimal 15% dari daya tampung sekolah yang bersangkutan. Kemudian perpindahan tugas orang tua ya dari luar kota masuk ke kota Semarang ya. Ini diutamakan untuk orang tua yang berstatus sebagai PNS dan TNI atau Polri ya. Daya tampungnya 5%. Kemudian yang terakhir sisanya yaitu jalur prestasi, baik prestasi akademis maupun non akademis, bisa provinsi, bisa nasional, internasional ya, syukur-syukur ya. Ini bisa kami tampung lewat jalur pendaftaran prestasi. Berapa persentasenya? Ini sisa dari kota yang ada ini baru ada 70, berarti sekitar berapa nanti menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan. Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi dan siang hari ini terkait dengan kegiatan putra-putri kita kelas 9 khususnya di bidang penilaian dan juga informasi awal tentang pendidikan tentang pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022.
Saya kira cukup semanten, atur kawula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes yang telah menyampaikan materi penilaian akhir tahun dan ujian sekolah. Saya akan mempersilahkan 3 penanya dari Bapak Ibu yang menyaksikan acara sosialisasi ini melalui YouTube channel kami. Baik Bapak Ibu, saya akan membuka termin pertama diskusi kali ini. Kepada Bapak Ibu yang menyaksikan sosialisasi kali ini melalui aplikasi Google Meet, dapat mengajukan pertanyaan dengan cara menekan tombol raise hand atau tombol angkat tangan pada fitur Google Meet Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Angkat tangan tadi. Ini ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan sesuatu atau mungkin memberikan masukan kepada kami. Jadi Pak Awang kelihatannya angkat tangan ya. Ya. Belum, Pak. Oh, belum. Ada tanya ke atas sih. Ya monggo yang lainnya monggo Bapak Ibu. Kami Baik, Bapak Ibu membutuhkan masukan dari panjenengan semua, monggo silakan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan dapat menekan tombol raise hand atau angkat tangan pada fitur Google Meet Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah masuk satu penanya dari Ibu Nita Rahma. Monggo kami persilakan Ibu Nita Rahma untuk memberikan pertanyaan. Sebelumnya Ibu dimohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memberikan pertanyaan kepada kami. Kepada Ibu Nita Rahma, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon untuk mute-nya dibuka dulu Ibu, itu masih di mute. J. Ya. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Muhammad Noval Roif Rianto, kelas 9E. Maaf Bapak, sebelumnya saya ini hanya mungkin kayak curhatan atau mungkin masukan aja seperti ini. Apakah nanti saat waktu ujian itu kisi-kisinya diberikan kepada anak? Kalau misalnya diberikan kisi-kisi, mohon juga kisi-kisi itu di-share juga ke grup paguyuban orang tua. Karena bagi kami yang tidak bisa full mendampingi putra kami di rumah, kami pun kadang merasa kesulitan kalau seandainya hari ini ujiannya apa yang harus dipelajari saat pendampingan apa. Karena tidak semua anak itu juga mempunyai sifat terbuka. Kalau misalnya anak itu terbuka, pasti dia
akan bilang hari ini ujiannya ini, kisi-kisinya ini, dan nanti persiapannya kan lebih mudah. Tapi lain kali dengan anak yang tertutup. Dia pasti misalnya ditanya ujiannya apa, sudah selesai. Kisi-kisinya apa, sudah selesai. Jadi kami sebagai orang tua yang terutama tidak bisa mendampingi di rumah terus, itu juga selama ini merasa tidak maksimal juga mendampinginya, karena kami mau ngajari anak apa yang ditanya sudah selesai gitu. Kadang juga namanya anak itu kalau mungkin pas lagi mood, pas apa, mungkin bisa belajar ini, mungkin kami bisa mendampingi. Tapi kalau misalnya anak tidak mau curhat, itu pun kami sebagai orang tua juga tidak paham apa yang harus kami persiapkan, apa yang harus kami harus dampingi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sebagai orang tua juga untuk nilai seperti IPA, matematika itu kalau bukan bidangnya pun kami mempelajarinya juga sulit. Mohon untuk diadakan atau Google Meet atau Zoom, paling tidak kalau ada Google Meet atau Zoom itu anak juga bisa berinteraksi kepada gurunya apa kesulitan-kesulitan apa yang dialaminya. Saya tidak tahu selama ini mungkin ada Zoom atau Google Meet, tapi tentang pelajaran apa saya juga tidak begitu paham. Karena saat ditanya apakah tidak ada di YouTube gitu. Menurut saya YouTube memang penting ya, memang karena itu media daring saat ini. Tapi seandainya akan lebih baik lagi seandainya atau ada Zoom atau ada Google itu diagendakan atau 1 minggu sekali, 2 minggu sekali tentang pelajaran-pelajaran yang masuk dalam ujian sekolah, terutama seperti IPA, fisika, karena kami ya mungkin sebagian orang tua menguasai itu ya, tapi kalau saya mungkin merasa tidak menguasai tentang pelajaran seperti itu. Apalagi ini mau ujian, kalau ini mudah-mudahan ini juga direspon oleh pihak sekolah. Tapi jika ini tidak kalau jika ini tidak masuk dalam daftarnya sekolah, saya mohon maaf, itu hanya surhatan saya karena selama ini saya juga tidak maksimal mendampingi anak karena tidak di rumah terus. Dan harapan saya untuk kisi-kisi, untuk jadwal, untuk pengumuman apapun juga di-share di paguyuban orang tua, jadi kami bisa mengeceknya atau memonitoring dari jauh itu bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andes Nanang Sungkowo selaku narasumber kita pada kali ini. Kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nita. Matur nuwun Bu Nita Rahmawati, wali murid atau orang tua dari Mas Noval 9E nggih. Ada 2 yang saya tangkap di sini. Yang pertama adalah apakah kisi-kisi ujian sekolah bisa di-share ke peserta didik. Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini ujian sekolah, PAT dan ujian praktek kisi-kisinya dibuat bersama-sama oleh MGMP mata pelajaran tingkat kota di bawah koordinasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Dan alhamdulillah kami sudah menerima semua kisi-kisi itu pada tanggal 12 Maret kemarin. Nah, di situ ada ketentuan bagi kisi-kisi yang sudah diterima tidak diizinkan untuk di-share ke peserta didik. Namun demikian, ini salah satu ide yang saya temukan ketika saya mendapat keluhan dari Ibu. Mungkin ya ini ya, sementara ini masih ada di ide saya. Mungkin Bapak Ibu guru mata pelajaran akan kami minta untuk membuat soal-soal latihan, soal-soal latihan yang menjurus pada kisi-kisi yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, sehingga nanti anak bisa terbiasa melatih. Dari kisi kan
Nah, langsung soalnya begitu. Saya pikir begitu ya. Nanti insya Allah akan coba kami sampaikan ke teman-teman guru mapel agar membuat soal-soal latihan untuk menghadapi PAT maupun ujian sekolah tulisnya. Jadi, kalau kisi-kisi karena ini terkait dengan pendidikan, kami sepertinya kok tidak diizinkan untuk membagi itu. Tapi kalau guru kami minta untuk membuat soal latihan, kemudian dilatihkan bersama-sama, insya Allah mungkin itu bisa. Ya. Yang kedua terkait 2 mata pelajaran IPA dan matematika, nilainya sulit. Ya, toh. Bapak Ibu, mulai bulan Januari ya, kami membuat sebuah aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh dalam bentuk Google Classroom. Dan saya lihat dari semua kelas 7A sampai 9H sudah semuanya masuk di Google Classroom masing-masing. Baik itu peserta didik maupun gurunya. Ya, nah di situ akan ditampilkan, akan diupload materi-materi, kemudian juga video atau juga penilaiannya. Namun pada awal semester sudah saya katakan agar Bapak Ibu guru dan tim IT SMP 34 Semarang itu menjadwalkan video conference, ya, video conference untuk semua mata pelajaran. Ya, nah mengapa yang menangani tim IT atau kurikulum? Karena pengalaman pada semester sebelumnya itu ada Bapak Ibu guru yang video conference pada jadwal pertama dan kedua belum selesai, tiba-tiba muncul video conference pada jadwal berikutnya, sehingga anak-anak pada lari ke jadwal berikutnya, yang video conference ditinggalkan, yang pertama lari ke yang kedua. Nah, untuk itu kami menjadwalkan itu. Dan saya sudah dilaksanakan ya. Nah, tadi terkait mapel-mapel yang dalam tanda petik sulit begitu ya. Sekali lagi nanti akan kami coba untuk sampai ke teman-teman buat soal latihan, kemudian sampaikan pembahasannya, contoh-contoh soal dan pembahasannya mungkin melalui video conference. Tapi nyuwun sewu ya. Kalau seperti itu berarti kan ketoke kuotanya kudu tambah, Bu. Bulan ini dapat kuota, Pak. Nah, alhamdulillah kalau bulan dari ini dapat kuota ya, Pak ya. Dari Kemendikbud ya, alhamdulillah kalau ada. 3 bulan ke depan kan mumpung ada kuota ya, Pak ya, kita manfaatkan. Alhamdulillah kalau begitu, nggih. Nanti kan coba instruksikan ke teman-teman buat soal latihan dan pembahasannya, kemudian dibahas di video conference pada anak-anak. Matur nuwun. Bu Nita masukannya, ya. Dan insya Allah kami akan membahas share informasi terkait panggilan di grup orang tua dan siswa. Mengatakan kita monggo berikutnya ini ada. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Nanang Sungkowo. Baik Bapak Ibu, sudah masuk pertanyaan lagi dari Ibu Aurelia Faris. Kepada Ibu Aurelia Faris, kami persilakan. Aurelia Farisnya live ganti Rafli. Monggo. Live barusan live. Iya. Sini yang dari Ibu Aurelia Faris mungkin sedang terkendala jaringan. Kemudian ada penanya kedua yaitu dari Bapak Rafli Ulah. Kepada Bapak Rafli Ulah kami persilakan. Monggo. Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu semua. Saya dari orang tua Rafli Fatahullah dari 9F. Saya berpendapat dengan Ibu Nita tadi masalah soal-soal yang membantu murid-murid Bapak. Itu bisa dibuatkan soal-soal latihan yang menjurus ke ujian nanti yang tertulis. Itu sangat membantu sekali Bapak, karena dari latihan tersebut anak-anak itu bisa belajar dan terus belajar dari situ. Terus yang kedua Bapak, itu masalah apakah nantinya yang membuat soal itu dari pihak yayasan sendiri atau dari Kemendikbud pusat.
Itu yang saya tanyakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Mas Rafli Ulah. Bapak Ibu, terkait ujian sekolah pada tahun pelajaran 2020-2021 ini dan kelulusannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah. Untuk terkait dengan soal, kami hanya menerima kisi-kisinya dari Dinas Pendidikan Kota Semarang. Untuk membreakdown dari kisi-kisi ke soal ujian atau soal PAT adalah menjadi kewenangan kami di sekolah, kewenangan Bapak Ibu guru. Dan saya sudah buat jadwalnya, kapan harus membuat soalnya, kapan ditelaah, kapan mulai di-upload di Google Form, kami sudah membuat time schedule-nya. Jadi terkait dengan itu, ya, membuat soalnya adalah kita, Bapak Ibu guru sendiri dari SMP 34 Semarang. Insya Allah mungkin dengan begitu bisa ada acuan ya agar soalnya bisa benar-benar sesuai dengan kompetensi anak-anak kita di kelas 9. Itu harapan saya. Dan yang kedua terkait soal-soal latihan, kami sependapat ya Pak dengan Bu Nita tadi, kami akan coba untuk minta pada teman-teman yang akan memperbanyak soal-soal latihan yang kira-kira menjurus pada soal-soal ujian sekolah nanti. Maturun, Pak. Pak. Sami-sami, Pak. Masih ada yang lain? Silakan. Baik. Bapak Ibu, kami persilakan untuk satu penanya lagi yang ingin menanyakan kepada kami. Kami persilakan untuk menekan tombol raise hand atau angkat tangan pada fitur Google Meet Bapak Ibu sekalian. Baik, tangan itu monggo siapa? Monggo Bapak, monggo. Bapak yang angkat tangan, monggo. Itu soundnya Pak. Oke, untuk monggo Bapak. Halo, Bapak itu di mute-nya unmute dulu Bapak. Belum terdengar suaranya. Bapak yang asal kacamata. Ya, nah, belum di unmute untuk speakernya. Ya, Mas. Ini Mas. Monggo kami persilakan Bapak. Monggo Pak, ini masih dari Mbak Anita bisa dibantu untuk unmute yang Bapak mau tanya ini. Dari Bapaknya sendiri Bapak. Oh gitu harus ya. Meng-unmute. Monggo Bapak di unmute Bapak. Ini suara belum terdengar. Bapak harus unmute dulu untuk speakernya. Halo. Nah, halo. Monggo Bapak. Alhamdulillah bisa. Ya. Selamat pagi Pak. Ini saya mau dengan Bapak siapa? Pak Heru, dari Ananda kelas 9A, Pak. Oh, monggo. Saya hanya menambahkan selain soal-soal latihan tes yang mungkin sudah diberikan ke anak-anak. Ini saya bicara untuk tahun adik-adik kelasnya nanti. Apakah bisa dari sekolah itu kerjasama dengan seperti penerbit untuk ada LKS Pak, lembar kerja siswa, karena yang saya amati siswa itu sekarang hanya mendapat buku paket pelajaran. Kan kalau bisa kan untuk menambah wawasan itu kan ada lembar semacam lembar kerja siswa yang mungkin dari penerbit yang tentunya itu membutuhkan biaya. Mungkin orang tua juga nggak akan keberatan kalau membayar biaya LKS tersebut sih Pak. Itu aja sih Pak. Maturun Pak Heru. Langsung Mbak Nita, saya jawab. Monggo Bapak kepada gitu. Bapak Dr. Andes Anang-Sungkowo kami persilakan. Maturun Pak Heru. Bapak ada kenalan penerbit barangkali? Gimana Pak? Bapak ada kenalan penerbit barangkali? Nggak ada, saya hanya mengamati kakaknya yang di SMA itu dia meskipun online
ada dia ada LK-nya. LKS dengan membayar, terus ada satu koordinator itu mengirimkan ke masing-masing rumah selama daring terbit. Nggih, nggih. Maturun Pak Heru Ya. Untuk informasinya gini Bapak Ibu, terkait kelas 7 dan 8 ini kan Bapak tadi yang ke depan gitu. Ya, ya. Bukan Jadi ini ini ya. Bapak Ibu, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah menginstruksikan kami untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Salah satu indikasinya apa? Kalau Bapak Ibu melihat di grup orang tua atau siswa, hari ini kami membagi pernyataan kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi persetujuan. Apakah kita akan setuju kegiatan tatap muka atau malah masih kepingin PJJ terus. Harapan kami semuanya bisa setuju untuk ikut kegiatan pembelajaran tatap muka. Nanti dipasang Pak, dilihat nanti ya di grup panjenengan. Hari ini kami share form untuk minta persetujuan pembelajaran tatap muka. Nah, insya Allah dengan persetujuan tersebut ya, bulan Juli nanti kita bisa pembelajaran tatap muka. Walaupun mungkin setelah bertahap belum bisa sepenuhnya ya. Dan itu tentunya akan memberikan efek lebih baik ya terkait dengan kegiatan pembelajaran anak-anak. Nah, terkait dengan LKS, Bapak Nyun Sewu, sejauh nanti kami melihat dulu APBS yang ada di tempat kami. Rencana anggaran belanja sekolah tempat kami. Apakah dimungkinkan untuk pembelian lembar kegiatan siswa? Sejauh yang saya pahami sampai kemarin ya tahun lalu kok sepertinya tidak ada alokasi untuk itu. Sedangkan untuk meminta orang tua membayar, kami juga ada kendala. Pak Indi sudah ngendiko tidak ada pungutan apapun di pendidikan dasar dan menengah ya. Jadi artinya di TK, PAUD, SD, SMP semua ditanggung oleh pemerintah kota. Namun demikian ide panjenengan bagus ya. Kita doakan kita segera tatap muka sehingga nanti anak bisa langsung menerima LKS dari gurunya masing-masing. Karena sejauh yang kami pahami ya, yang kami instruksikan ke teman-teman guru, seorang guru harus membuat 5 hal untuk persiapan belajar ya. Yang satu membuat silabusnya, yang kedua membuat RPP-nya, yang ketiga membuat lembar kegiatan siswa, kemudian yang keempat membuat medianya, bisa PowerPoint, bisa video, dan yang kelima membuat alat penilaiannya. Sehingga mestinya tidak perlu lagi ada penerbit terkait dengan lembar kegiatan siswa. Nanti tinggal gurunya membuat, nanti kami gandakan, bisa lewat fotokopi atau mesin pengganda yang lain yang menjadi biaya sekolah, dan kita bagi secara gratis pada anak-anak. Pak Haji? Jadi sekali lagi itu bagian dari tugas guru untuk mengadakan LKS. Matur nuwun Pak Heru, gitu jawaban kami. Monggo, mungkin satu lagi nambah sedikit, itu tadi terkait surat pernyataan itu kan untuk nanti bulan Juli ya, tahun depan ya. Betul. Untuk orang tua kelas 9 apakah wajib juga, Pak? Loh, kami kan ya kan masih warga sekolah toh Pak hari ini ya toh. Masih warga sekolah sampai nanti akhir katalah Juni lah kita pengumuman ujian ya. Oh, aja itu untuk nganu ya apa istilahnya kuota quorum kalau sekolah ini sekian % setuju untuk tatap muka untuk sampaikan ke dinas ya. Iya betul. Karena hari Senin kami selapor ke dinas menjadi bahan bagi Bapak Kadinas untuk bertemu dengan DPRD kota terkait dengan izin pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka. Kalau semua setuju, insya Allah kita jalan gitu Bapak. Oke. Matur Pak Heru. Matur nuwun. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi memberikan pertanyaan pada kami melalui aplikasi Google Meet. Baik Bapak Ibu, saya akan membuka termin kedua untuk diskusi kali ini. Saya akan mempersilakan kepada Bapak Ibu yang menyaksikan acara sosialisasi kali ini melalui YouTube channel kami. Baik Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chat
pada YouTube channel kami. Monggo Bapak Ibu. Yang di YouTube ada Mbak Nila? Yang di YouTube ada. Yang di YouTube ada. Ada Bapak. Ya dibacakan aja. Baik Bapak Ibu, sudah masuk satu penanya untuk sosialisasi kali ini dari Ibu Yadea Dea. Ingin menanyakan, bagi yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang SMK, apakah juga ada peraturan zonasi sama seperti SMA? Baik, monggo Bapak, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan Ibu dari Ibu Yadea Dea. Matur nuwun. Bapak Ibu, ya sejauh ini sampai detik ini yang kami pedomani baru setingkat Permendikbud, yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Terkait PPD di SMK, selain aturan umum yang berlaku, juga pihak SMK diberikan kewenangan untuk mengadakan istilahnya seleksi atau apa istilahnya seleksi ya, itu terkait dengan pendidikan kejuruan ya. Namun saya belum sampaikan informasi lebih lanjut karena ini nanti akan di breakdown dulu menjadi peraturan gubernur dan peraturan Bapak Wali Kota. Namun sejauh yang saya pahami dari permen tersebut memang ada kewenangan sekolah SMK mengadakan penyaringan lebih lanjut di luar penyaringan atau ketentuan jalur pendaftaran secara umum. Sementara saya baru itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan PPDB di SMK khususnya. Mohon maaf, matur nuwun. Monggo yang lain. Baik Bapak Ibu, kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu yang menyaksikan acara sosialisasi kali ini melalui YouTube channel kami. Apabila ingin memberikan pertanyaan, bisa menuliskan pada kolom chat live chat YouTube channel kami. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi melalui aplikasi Google Meet, bisa menekan tombol raise hand atau angkat tangan. Kami persilakan untuk 2 penanya lagi Bapak Ibu. Kami beri kesempatan untuk 2 penanya. Monggo Bapak Ibu. Sudah masuk dari Ibu Retno Tri. Monggo Ibu Retno, waktu dan tempat kami persilakan. Bunita, tuh Bunit belum di. Ibu mohon untuk mute-nya dibuka dulu Ibu. Mute-nya belum dibuka Ibu Retno. Suaranya belum masuk. Assalamualaikum Bapak Ibu, maaf sebelumnya saya sampaikan tadi kebetulan saya gabungnya kan terlambat ya Bu, terkait dengan ini apa namanya ujian praktek anak-anak besok, itu mohon diinformasikan kembali Bu, itu anak-anak besok prosesnya seperti apa ya Bu untuk ujian prakteknya. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Nanang untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Retno. Matur nuwun Bu Retno ya. Untuk ujian praktek ya. Sekali lagi kami ulangi dulu bahwa ketentuan kisi-kisi dan lain-lainnya sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui MGMP Kota Namun untuk breakdown soal-soalnya tergantung Bapak Ibu guru mata pelajaran di SMP Negeri 34 Untuk ujian praktek akan kami laksanakan secara resmi tanggal 22 hingga 29 Maret 2021. Namun demikian Bapak Ibu, karena materi ujian praktek itu tidak bisa selesai dalam waktu 2 atau 3 jam, Bapak Ibu guru mata pelajaran yang ujian praktik itu minta izin dan kami izinkan ya untuk bisa memulai ujian praktik dengan cara mencicil dulu. Mendahului start sebelum tanggal 22. Kami izinkan karena memang katakanlah anak diminta
Menyanyi misalnya mungkin sehari hanya bisa menilai 2-3 orang ya toh, selama jam kerja enggak apa-apa. Harapan saya semua kegiatan praktik selesai pada tanggal 29 Maret 2021. Dan ujian praktik ini diadakan oleh semua mata pelajaran dari agama, PKN, matematika, IPA, IPS, dan sampai dengan 11 mata pelajaran. Semuanya. Karena apa? Karena setiap mata pelajaran memiliki kompetensi dasar pada unsur keterampilan. Ngaten nggih? Makanya mungkin kalau hari ini ada putra panjenengan sudah minta sesuatu, minta dibantu, minta beli apa begitu, nyuwun tulung nggih, itu dalam rangka mungkin ujian praktek sudah mulai. Nanti Bu nggih. Monggo Bu Retno seperti itu, mungkin bisa dilanjut. Monggo Bu Retno. Kalau masih belum jelas, monggo silakan. Monggo Bu Retno. Terima kasih Pak, sampun jelas. Nanti saya minta bimbingnya juga. Matur suwun Bapak. Assalamualaikum. Ya jelas nanti semua informasi, jadwal dan lain-lain insya Allah kami share ke grup orang tua maupun peserta didik. Kembali ke Mbak Anita, monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah masuk penanya lagi dari YouTube channel kami, dari Ibu Etik Mardiah. Menanyakan mengenai jika mau masuk SMA, apakah umur juga dipermasalahkan? Monggo kepada Bapak Nanang, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Etik Mardiah. Untuk pendaftaran di SMA, sekali lagi kami mendasarkan diri pada Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Di sana jelas disampaikan syarat pendaftaran untuk anak-anak SMP ke SMA maksimal 21 tahun per 1 Juli 2021 ya. Ini dibuktikan dengan akte kelahiran. Nggih, itu. Jadi maksimal putra panjenengan yang mau ke SMA itu maksimal usia 21 kata Bapak. Nggih. Saya pikir kalau dari SMP pas sekitar berapa? Sekitar 15-17 sih biasanya ya. Biasanya anak-anak kita tuh kan ulang tahun ke-17-nya tuh di kelas 2 SMA gitu ya. Berarti ketika masuk SMA tuh sekitar usia 16-an gitu. Kalau sudah 21 kan sudah mulai kuliah harusnya itu. Ngaten nggih? Bu Eti, matur nuwun. Monggo yang lainnya. Mbak Anita. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi memberikan pertanyaan kepada kami melalui aplikasi Google Meet maupun dari YouTube channel kami. Bapak Ibu, berhubung terdapat keterbatasan waktu dalam acara sosialisasi kita kali ini, kami mengucapkan mohon maaf apabila terdapat pertanyaan dari Bapak Ibu yang belum sempat kami jawab. Apabila Bapak Ibu sekalian masih memiliki pertanyaan mengenai persiapan penilaian akhir tahun dan ujian sekolah tahun ajaran 2020-2021, Bapak Ibu sekalian dapat menanyakan melalui WA grup kelas paguyuban orang tua wali atau wali siswa-siswi SMP Negeri 34 Semarang. Baik, kami persilahkan kepada narasumber kami, Bapak Dr. Andes Nanang Sungkowo, untuk memberikan closing statement untuk sosialisasi kita pada kali ini. Kepada Bapak Nanang Sungkowo kami persilakan. Matur nuwun Mbak Anita. Bapak Ibu orang tua wali murid semuanya, saya hari ini betul-betul mongkok ya, saya betul-betul berjiwa besar untuk menerima panjenengan di sini ya, walaupun sekali lagi saya pengen banget ketemu panjenengan semua. Saya pengen curhat tentang kami di sini ya. Kamu juga butuh masukan panjenengan semua. Namun sekali lagi ini sudah luar biasa yang kami usahakan dan alhamdulillah dari teman-teman kami di tim IT sudah demikian rupa agar betul-betul bisa informasi ini diterima panjenengan semua. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, waktunya tinggal 2 bulan, Maret dan April. Ya, karena ujian rampung tanggal 29 April. Mohon Bapak Ibu sisihkan waktu panjenengan, sisihkan kegiatan panjenengan untuk coba memperhatikan putra panjenengan yang kelas 9 ya. Nah, kalau nilainya baik ya akan kita upayakan nanti ya membantu semaksimal mungkin yang kami bisa.
Namun kami punya keterbatasan ya, khususnya terkait dengan sarana IT yang tersedia. Untuk itu mohon selain panjenengan mendampingi putra-putri belajar, mengawasi belajar di rumah, terus juga untuk sarana IT bapak ibunya ngalah dulu ya, HP-nya yang barangkali bisa dipinjamkan dulu ya, yang lebih canggih begitu selama anak-anak mengikuti kegiatan penilaian ya. Kemudian yang ketiga, mohon dukungannya Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi link pernyataan orang tua persetujuan pembelajaran tatap muka yang kami share di grup ya. Itu menjadi bekal kami untuk persiapan Juli menghadapi pembelajaran tatap muka. Dan yang terakhir, saya mohon maaf dan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran panjenengan semua di forum ini, dengan harapan ini menjadikan komunikasi kita tidak hanya sebagai awal tapi juga akan bersambung pada kegiatan-kegiatan pertemuan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas segala atensi panjenengan. Mohon maaf apabila teman-teman ada kekurangannya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Danang Sungkowo yang telah memberikan closing statement pada acara sosialisasi kali ini. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan pada acara sosialisasi kali ini. Yaitu, kelulusan peserta didik dinyatakan lulus apabila setelah yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran, memiliki rapot semester 1 sampai dengan semester 6, kemudian yang kedua, memiliki nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan yang ketiga, mengikuti ujian sekolah yaitu ujian praktik dan ujian tulis. Kemudian selanjutnya, ujian sekolah praktik dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 29 Maret 2021, namun ada beberapa mata pelajaran yang memulai lebih awal. Kemudian, penilaian akhir tahun atau PAT dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 12 April 2021. Kemudian selanjutnya, ujian sekolah tulis dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 26 April 2021. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah acara sosialisasi persiapan penilaian akhir tahun dan ujian sekolah tahun ajaran 2020-2021 telah kita laksanakan dengan lancar tanpa adanya halangan suatu apapun. Semoga dengan berakhirnya acara sosialisasi kali ini, Bapak Ibu atau wali siswa-siswi dan siswa-siswi SMP Negeri 34 Semarang dapat memahami dan siap melaksanakan penilaian akhir tahun dan ujian sekolah tahun ajaran 2020-2021. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua atau wali siswa-siswi SMP Negeri 34 Semarang yang telah berkenan mengikuti acara sosialisasi kali ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila selama saya memandu acara pada siang hari ini terdapat kesalahan dalam tutur kata atau pengucapan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Anita Widiati pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.